Di zaman kuno, raja atau kaisar yang hebat digunakan untuk menjaga harta benda mereka untuk memastikan prestis mereka dan kekuatan di akhirat. Tetapi hanya sedikit yang melangkah sejauh ini dalam upaya ini. Sebagai kaisar Tiongkok pertama, kemeja TN. Dalam iklan abad ketiga, karya luar biasa Qin memicu rasa iri. Bahkan Firaun Mesir yang kuat, kaisar Tiongkok yang ambisius, bertanggung jawab untuk membangun tentara Tibrakata yang terkenal. Juga dikenal sebagai tentara Kaisar Qin. Seni pemakaman yang mengesankan ini dirancang untuk melindungi kaisar. Setelah kematiannya, Kaisar Qin Shi Huang dimakamkan sekitar pukul 2 September 2209 iklan di mausoleumnya. Seperti biasa dikubur berbagai harta, perhiasan, dan benda artistik. Mengelilinginya di parit panjang adalah pasukan terakota pelindungnya dalam formasi pertempuran. Patung terakota mewakili pasukannya dengan ratusan replika tentara seukuran manusia, kuda jenderal, dan kereta. Masing-masing dibentuk secara individual dengan ekspresi wajah yang unik, posisi, dan pakaian. Setiap patung dilengkapi dengan persenjataan masing-masing, seperti tombak, busur, atau pedang perunggu. Dicat dengan warna-warna cerah, dan dipernis untuk perlindungan dan hasil akhir. Hasilnya mengungkapkan keahlian yang mengesankan oleh pengrajin waktu itu. Patung-patung itu memiliki sifat yang berbeda, sesuai dengan pangkat masing-masing perwira. Penggalian memperkirakan bahwa tentara diposisikan di 3 parit, dengan lebih dari 8.000 patung tentara. 130 kereta ditarik oleh 520 kuda, dan 150 tentara kavaleri. Sebagian besar pasukan Kaisar Qin tetap terkubur hingga hari ini. Parit keempat membentuk benteng, tapi ditemukan kosong, yang membuat seseorang percaya bahwa itu adalah tidak mungkin untuk menyelesaikan usaha ini. Selain patung-patung yang mewakili tentara, patung terakota petugas akrobat, pejabat pengadilan, musisi, dan hewan, antara lain ditemukan. Kaisar mencoba mereproduksi hidupnya sebanyak mungkin, dan replika yang bisa mengikutinya ke dunia orang mati. Catatan arkeologi menunjukkan bahwa pembangunan mausoleum dimulai pada 246 dan berlangsung sekitar 38 tahun, melibatkan sekitar 700.000 pekerja. Meskipun waktu telah menghancurkan dan usang dari penampilan mulia nekropolis, catatan oleh sejarawan Simatian, antara 14.295 laporkan itu, selain tentara terakota yang mengesankan, kaisar dimakamkan bersama bendahara istana. Di ruang bawah tanahnya ada representasi dari bintang-bintang, matahari, dan bulan, dibuat dengan batu mulia. Dan juga mencatat bahwa kaisar menciptakan sungai buatan Merkuri di seluruh kompleks, yang mensimulasikan topografi sungai regional. Beberapa laporan ini belum dikonfirmasi oleh temuan arkeologi, namun masih banyak yang harus digali, dan tidak mungkin untuk sepenuhnya mengabaikan kesetiaan yang dengannya Simatian merekam karya yang mengesankan. Segera setelah kematian Qin, salah satu calon melakukannya, suksesi Kaisar Seungyu, menyerbu pekuburan dan menjarah persenjataan tentara terakota dan membakar kompleks, menyebabkannya runtuh di beberapa titik dan menghancurkan banyak bagian. Tentara terakota ditemukan pada tahun 1974 oleh sekelompok petani menggali sumur sekitar 1 mil jauhnya dari makam kaisar di Gunung Li, wilayah yang dikelilingi oleh saluran air. Penemuan ini mengejutkan arkeolog, yang segera menyadari bahwa itu adalah koleksi tokoh terakota terbesar yang pernah ada. Sebuah museum dibangun di situs, dan struktur protekta didirikan untuk melindungi pekerjaan penggalian
yang masih berlangsung. Seluruh struktur nekropolis Kaisar Qian membanggakan tidak mengesankan. Ukuran 98 km persegi, dan itu adalah representasi kecil kerajaan dan kekuatannya. Makam utama dibangun dalam bentuk piramida di kaki Gunung Li dan menempati ruang yang sesuai dengan lapangan sepak bola. Makam Kaisar Qin belum digali karena ada risiko besar sebuah degradasi. Haruskah dibuka? Kausan potongan terakota membuat arkeolog takut bahwa mengekspos makam ke elemen akan merusak catatan sejarah penting ini. Dengan tentara terakotanya, Kaisar Qin mencapai tujuannya untuk membawa sejarahnya yang gemilang melampaui kematian.